Guys, jadi Fuji hilang. Sekarang kita nggak tahu Fuji di mana. Tolong Fuji, Uti. Padahal semuanya udah di sini. Kalau ketemu aku kok belum? Nalu. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Waduh. Kemarin pada saat dirimu live di salah satu akun sosmed, kabarnya Vero cemburu pas dirimu ke Cina, gimana nih Kak? Yang mana ya? Kedekatan selebritis Verrell Bramasta dan Fuji seperti tidak ada habisnya menghadirkan momen menggemaskan yang terasa indah di hati masyarakat. Terlebih baru-baru ini sejak isu hubungan mereka dinilai semakin mendekati kenyataan. Terbaru, satu momen hangat kembali terjadi ketika Fuji dan Verrell Bramasta dipertemukan secara langsung dalam sebuah siaran langsung di media sosial. Dan dalam kesempatan itulah Fuji dan Verrell pun bercerita kalau mereka berdua sempat terpisah jarak cukup jauh ketika Fuji berlibur ke negeri China. Namun yang mencolok perhatian publik dalam kesempatan yang sama, Verrell seperti mengakui kalau dirinya sempat terbakar api cemburu menyaksikan Fuji berkonten ria bersama pria lain. Dengan wajah yang merah namun bersuara lantang, Verrell menuturkan semuanya. Sampai-sampai Fuji sontak kehabisan kata-kata. Kemarin pada saat dirimu live di salah satu akun sosmed, kabarnya Vero cemburu pas dirimu ke Cina, gimana nih Kak? Yang mana ya? Ya, Kak Verrell katanya cemburu karena Kak Fuji yang konten motor itu loh Kak? Iya. Yang konten motor, boncengan motor. Konten naik motor itu loh Kak. Konten motor yang mana ya? Terima kasih lo sudah mampir. Oh, udah tadi ya. Kalau ketemu aku kok belum? Nalu. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Waduh. Gimana? Mas yang di sana kok kita lagi kerja sih. Lo tau gak sih ada tren, jadi di Cina itu ternyata ada tren yang orang diangkat dipaksa naik motor. Kayaknya dia lagi tahu ya. Ini lagi tren ya. Ini lagi flash sale dong. Udah tahu. Jangan lupa di check out. Ini lagi flash sale. Ini kita balik ke fair. ini tapi Kak Verrell yang membuka semuanya. Astagfirullahaladzim, dia jadi aku upload. Upload ya. Ya kan jadi upload bakal dikasih tau orang tahu Kak. Guys, tolong komen, kita harus upload di tengah-tengah ini semua. Ya, di komennya kita harus upload. Ya, pokoknya kalau yang soal kayak gitu-gitu mesti tanya sama Mas Verrell ya. Kalau aku intinya yang terbaik buat Mas Verrell, selalu doain, apalagi dengan dia sekarang kan di DPR ya. Tentunya makin sibuk dan memang prioritasnya dia kan untuk rakyat ya. Jadi aku sih yang paling penting kalau memang jodohnya sudah dikasih sama Allah, itu benar-benar jodoh dunia akhirat. Karena seorang ibu tuh yang paling penting tuh anaknya bahagianya bukan di dunia tapi di akhirat. Dapat jodoh yang benar-benar teman ibadah, teman dia untuk bisa hijrah di jalan Allah, itu aja sih. Tapi yang lain-lainnya semua pasti hanya Verrell yang bisa jawab. Dalam kunjungannya ke negeri China, Fuji sebenarnya tidaklah berlibur semata. Pasalnya, kehadirannya saja merupakan undangan dari salah satu konten kreator asal China. Namun selama berada di sana, Fuji memang tidak segan membagikan momen-momen saat ia mengisi waktu luang dengan menjelajahi kultur setempat. Salah satunya dengan mengikuti tren media sosial yang tengah viral di China, yakni konten berkendara bersama seorang pria. Hal itulah yang agaknya menyulut kobaran api cemburu di hati Verrell Bramasta. Apalagi Fuji sempat dibawa berkeliling kota sembari berkendara dengan pria itu. Dan seperti inilah momen keseruan Fuji berkonten ria di negeri China. 你跟我反映吧。来一个坐他的车。先把嘟嘟请你，他是摩托吧？他是摩托还是车？摩托。摩托，好，要你，叮叮。
Sekarang kita nggak tahu Fuji di mana. Tolong Fuji, Uti. Padahal semuanya udah di sini. Gue dibawa nyasar, tau gak sih sama orang sampai back kamu tuh pegel. Karena kan harus pelukan segala macam. Pegel banget. Sumpah nyasar lama banget. Gue gak tau dibawa kemana. Kita tuh muncul dari sana nih. Gini kan? Iya. Aku aja tadi. Kamu nyasar kemana sih? Jauh banget ya? Gak tahu. Ke arah Renggak. Ini kan jalannya sepi ya? Gak ada motor, gak ada mobil sama sekali. Gue sempet anxiety. Soalnya berarti pertama oke. Berarti kedua. 我们这种没有娃娃这个问题，对，我们没有娃娃，我们就换一个，到莫妮卡，OK，那我们就换一个问题。 Oh, tolong translate. 1, 2, 3, go。 Tajamnya sorotan masyarakat terhadap mulai timbulnya perasaan cemburu dari Verrell Bramasta sejatinya tidak lepas dari hari-hari sang putra dari Vena Melinda yang terpantau dipenuhi kesibukan. Apalagi belum lama ini Fuji juga tampak menghadiri acara Willy Salim seorang diri tanpa kehadiran Verrell di sisinya. Namun, apa mau dikata, tuntutan pekerjaan kini memaksa Verrell Bramasta untuk serius. Apalagi ia bukan hanya sekedar public figure, tetapi juga seorang politisi yang memiliki kursi di parlemen. Lantas mungkinkah kecemburuan Verrell Bramasta yang terasa kental itu merupakan ungkapan kekecewaannya karena tidak bisa selalu berada di sisi Fuji? One more time. Kalau menurutku sih Fuji juga udah sukses, dua-duanya sukses dengan cara yang beda-beda dan juga bahkan dua-duanya juga bersinar, jadi menurutku cocok. Yang penting mereka lah yang menjalani hubungan, kita yang melihat ya doain aja yang terbaik, gak perlu yang julid gitu. Justru bagus kalau misalnya malah publik ataupun private, yang pasti jangan dengerin sama yang jelek-jelek, kata-katanya tuh nggak usah didengerin. Dan buat kalian yang julid-julid, nanti datang lagi ke kalian sendiri loh. Satu Indonesia nih kayaknya mendoakan nih kan. Ya kalau Sekarang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Doain aja yang terbaik. Alhamdulillah, kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan, apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga, apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti diaminkan. Di sisi lain, sorotan tajam pun turut hadir pula karena ungkapan Verrell Bramasta beberapa waktu lalu yang mengaku memendam asa untuk melepas masa lajang di akhir tahun 2025 ini. Kala itu, Verrell membeberkan kalau dirinya dibuat iri terhadap rekan-rekan sesama politisi yang selalu menghadiri acara dengan memboyong keluarga. Hal itulah yang membuat publik merasa begitu yakin bahwa upaya Verrell merebut hati Fuji didasari dengan keseriusan. Sontak saja publik menilai bila Fujilah wanita pilihan Verrell Bramasta yang akan dibawanya hingga ke pelaminan nanti. Sehingga kecemburuannya kemarin bukanlah sendau gurau belaka. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya, jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Oh, saya nggak tahu, saya belum tahu kalau itu. Itu tanya sama mamanya aja ya, sama bapaknya. Udahlah, kalau Pak Verrell mah udah saya anggap adik saya, Puji saya anggap adik saya. Terusnya keluarganya Verrell maupun keluarganya Puji dekat sama saya. Saya siap sedia. Mau suruh jadi mau bawa makanan siap. Saya mau jadi apa aja siap. Asal saya nggak bisa jadi kawannya. Kan gini ya, kalau menikah kan itu kan ibadah juga gitu loh. Kalau misalnya di
ditunda-tunda malah ntar jadi fitnah. Segerakan aja, asal yang penting adalah dua-duanya cocok, dua-duanya saling menyukai, tidak ada pemaksaan. Tapi saya lihat sih dua-duanya suka ya, sayang kalau saya lihat sih. Dari Fuji maupun Feral. Aduh, itu nanti aja ya jawabannya kalau udah. Ini belum bisa jawab apa-apa. Nanti aja kalau emang udah ada sinyal, nah baru bisa cerita. Kalau ini belum, ya nanti kalau Nia sifatnya menunggu aja. Biasanya nanti Feral yang akan telepon Nia, apa rencananya ini, yang itu ngikut aja, gitu. Ngikut dan mendoakan. Saya nggak berbicara sampai jauh. Saya artinya bagi saya sekarang anak saya itu berteman dengan seseorang dan saya lihat temannya itu orangnya baik dan orangnya itu benar. Nah kalau kalian mengetahui bahwa dia ya sebagaimana kita ketahui kan seorang public figure, seorang pejabat yang dia juga masih muda. Tentu nggak ragu lah saya ya. Tentu saya merasa nyaman, merasa senang. Nah, alhamdulillah, ya mudah-mudahan dia bisa banyak belajar lah. Ya, umpamanya saling mengisi lah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu aja sih pikir saya. Belum ada saya berpikiran ke hal-hal lain, belum ada saya pikir. Kabar terjalinnya hubungan asmara antara Fuji dan Verrell Bramasta memang sudah mendapatkan restu dari banyak pihak. Namun yang mencolok perhatian, lampu hijau pun sepertinya sudah mulai terasa dari pihak keluarga Verrell Bramasta. Ya, tidak tanggung-tanggung, Vena Melinda bahkan mengaku Fuji berhasil mengingatkan terhadap dirinya semasa muda dulu, yakni seorang wanita yang kuat tetapi juga berkarakter. Hal itu pun terasa kebenarannya setiap kali Vena menghabiskan waktu bersama Fuji. Selain itu, restu pun telah hadir pula dari ibunda Vena, Nimade Ayu Rahmawati. Niang, begitu ia akrab disapa, mengaku akan selalu merestui apapun langkah yang membuat Verrell bahagia. Ditambah lagi, mereka berdua terlihat cocok di matanya. Ya kalau Niang selamat melihat Verrell tuh happy, Niang tuh ikut senang, ya kan. Di sela-sela kesibukannya dia masih bisa senang dengan pergi dengan menurut Verrell itu nyaman, baik ya. Niang tinggal senang aja, makanya mamahnya juga ikut senang. Ya kalau Niang senang banget ya Verrell happy, Niang ikut happy, ya kan. Ikut Mama Vena juga happy, lihat Verrell happy, Niang juga ikut happy. Itu, jadi semua itu kan ada sinerginya. Oh kalau dia mah kemarin dia telepon saya, lama banget. Intinya adalah dia sayang Fuji, dia senang sama Fuji, dia mengharapkan lebih dari sekarang ya. Sempat berkunjung ke rumah Mama Vena, gimana nih Kak? Iya, Mama Vena baik banget, nyambut aku sangat baik. Fuji itu apa ya, strong character ya. Jadi kalau aku ngelihat perempuan tuh cantik bukan karena penampilan yang secara terlihat ya, tapi karakter yang kuat itu yang membuat mungkin pasangannya nyaman, menjadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Itu kan harus modelnya karakter yang kuat dulu. Dia tahu gitu apa tugasnya, apa haknya, kewajibannya apa. Jadi kalau buat aku sih dengan dia punya rumah sendiri, bisa membesarkan Gala, mendidik Gala, ya berarti artinya dia bisa siap jadi ibu, siap jadi istri. Kan kalau punya rumah kan tahu sendiri kan, ngurusin ART, ngurusin listrik, ngurusin ini, kerjaan, punya juga tim kan dia. Jadi berarti dia punya leadership, jadi ya udah siap juga jadi istri dan ibu lah. Itu cocok aja dong, ya kan? Cocok juga kalau jadi ya serasi lah, sama-sama bekerja keras. Sama-sama masih muda, udah bisa berhasil mandiri. Cocok. Intinya adalah kita ini semua serahkan kepada yang di atas ya.
kalau lihat berdua itu berteman terus akhirnya lanjut ya kita syukurin kan sudah Feral udah dewasa. Ya, yang pasti kalau Uti itu aku kayak refleks berapa puluh tahun lalu waktu aku muda ya. Ya, jadi perempuan yang memang pekerja, yang memang punya prinsip hidup yang kuat. Tapi kalau aku ngobrol nih dari podcastku kemarin, dia termasuk orang yang ngerti kodratnya perempuan. Jadi masih suka yang kalau misalkan dapat imam nih yang punya leadership, yang bisa jadi imam yang baik, yang soleh, dia bisa nurut gitu. Jadi buat aku bagus lah, maksudnya di era zaman sekarang kan biasanya perempuan alpha tuh nggak ada orientasi ke situ lah gitu. Tapi dia masih ada tuh nilai-nilai marwahnya istri seperti apa. Jadi buat aku ya good character ya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.